Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Polisi di zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Era kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechtspolice dipertanggungjawabkan pada prokureur general atau jaksa agung. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian seperti Gawapende dan Valpolice atau polisi lapangan, Standar Police atau polisi kota, Kultur Police atau polisi pertanian, Bastur Police atau polisi pamung praja. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya kepolisian negara Republik Indonesia saat ini. Era pendudukan Jepang. Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokan, yang dalam praktik lebih berkuasa daripada polisi. Awal kemerdekaan Indonesia, periode 1945-1950. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang memubarkan peta dan gun-gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia Merdeka. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik R.S. Sukanto menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN. Semula organisasi kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Pada tanggal 1 Juli 1946, dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 garing SD, Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia. Polri menyatakan diri sebagai kombat yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Pada masa kabinet presidensial pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan TAP Pemerintah nomor 1 garing 1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh Presiden, Wakil Presiden dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri. Di masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Sukanto mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada pemerintahan darurat RI PDRI yang diketuai Mr. Syafruddin Prawira Negara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said tanggal 22 Desember 1948. Hasil konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Indonesia Serikat atau RIS, maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan
atau diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Kepres RI nomor 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa jabatan kepolisian RI dalam kebijaksanaan polisional berada di bawah Perdana Menteri dan perantara Jaksa Agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan dipertanggungjawabkan pada Menteri Dalam Negeri. Periode 1950-1959 dengan dibentuknya Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Sukanto yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atau Presiden. Kemudian R.S. Sukanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Tronojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan sebutan Markas Besar Jabatan Kepolisian Negara RI atau DKN yang menjadi markas besar kepolisian sampai sekarang. Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Periode Orde Lama dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 setelah kegagalan konstituante Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaan kemudian banyak penyimpangan dari Undang-Undang 1945 sampai keluarnya Kepres nomor 153/1959 tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex officio. Lalu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian melalui TAP MPRS nomor 2 dan 3 tahun 1960. Tanggal 19 Juni 1961 DPR GR mengesahkan Undang-Undang Kepolisian nomor 13/1961. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan Kepres nomor 94/1962, masing-masing menteri dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan Keamanan. Dengan Kepres nomor 134/1962, menteri diganti menjadi menteri atau Kepala Staf Angkatan Kepolisian atau Menkasat. Kemudian berdasarkan Kepres nomor 155/1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama 1 tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965 pengaruh PKI bertambah besar karena politiknya Sakom Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi mempengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan. Periode Orde Baru karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30 SPKI yang mencerminkan tidak adanya integritas antar unsur-unsur ABRI, maka tahun 1967 dengan SK Presiden nomor 132/1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan hingga terpilihnya Jenderal Soeharto sebagai Menhankam atau Pangap yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam atau Pangap berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian pada tahun 1969 dengan Kepres nomor 52/1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun singkatnya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1960. Periode reformasi. Seiring dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998 muncul tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI, agar Polri menjadi lembaga yang profesional dan menjadi mandiri serta tidak interferensi pihak lain, hingga direalisasikan oleh Presiden B.J. Habibie melalui instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua, di mana Polri bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan.
pada tanggal 8 Januari 2002. Diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Ia menyatakan Kapolri bertanggung jawab langsung pada Presiden. Polri juga dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih serta harus tunduk pada peradilan.